6 bantuan pemerintah yang akan dicairkan menjelang bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Nah, di sini ternyata banyak bantuan yang bisa kita dapatkan dan di sini akan kita informasikan bantuan apa saja beserta bagaimanakah cara untuk mengeceknya. Nah, untuk informasi secara lengkap pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi update valid akurat di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, oke sobat, di sini kita mengupdate informasi yang penting terkait untuk pencairan bantuan sosial dari pemerintah yang memang resmi sudah diinformasikan oleh pemerintah akan disalurkan. Nah, di mana untuk bantuan ini akan dicairkan menjelang bulan Ramadan maupun juga sebelum Idul Fitri. Dan di sini juga akan kita tunjukkan untuk cara mengeceknya karena ini penting banget teman-teman. Jangan-jangan teman-teman itu dapat bantuan yang ada di sini, tetapi karena tidak tahu bagaimana cara untuk mengeceknya, maka untuk beberapa bantuan di sini pun jika tidak kita proseskan maka tidak akan cair. Nah, jadi untuk seluruh KPM dan juga masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun belum menerima bantuan wajib mengetahui informasi penting di sini. Oke sobat, langsung saja tanpa berbasa-basi ya, untuk bantuan yang pertama yang akan disalurkan menjelang bulan Ramadan maupun sebelum Idul Fitri adalah bantuan beras 10 kilo, daging ayam, dan telur. Nah, di sini sudah disetujui oleh Bapak Presiden dan informasi ini pun sudah diinformasikan secara resmi oleh Bapak Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian. Di mana Bapak Airlangga Hartarto pun di sini sudah menargetkan ya untuk orang yang akan menerima bantuan ini adalah total jumlahnya 21,6 juta keluarga penerima manfaat. Dan teman-teman yang akan menerima bantuan ini tentu saja yang namanya sudah terdaftar di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan tidak menutup kemungkinan yang mendapatkan bantuan seperti PKH, BPNT, BLT maupun bantuan yang lainnya bisa double cair lagi untuk bantuan di sini. Jadi untuk bantuan yang beras 10 kilo, daging ayam dan telur ini memang seperti data di tahun lalu akan disalurkan lagi kepada keluarga penerima manfaat yang memang dianggap pantas untuk menerima bantuan tersebut. Untuk cara mengeceknya apakah kita dapat bantuan ini ataupun tidak, kita bisa mengeceknya dalam website cekbansos.kemensos.go.id. Di sini apabila nama teman-teman itu terdaftar entah sebagai penerima bantuan PKH, BPNT, BST ataupun bantuan lainnya, bisa berkesempatan mendapatkan bantuan yang berupa sembako di sini. Nah, teman-teman juga bisa menanyakan ke pihak perangkat desa maupun pendamping sosial di setempat teman-teman tinggal. Oke, lanjut untuk bantuan yang kedua yang akan cair adalah Program Keluarga Harapan. Nah, untuk program Keluarga Harapan ataupun PKH ini memang sudah mulai disalurkan, mulai merata ya teman-teman di minggu lalu. Nah, maka dari itu di sini untuk bantuan PKH ini akan terus disalurkan karena memang cairnya itu bertahap tidak dalam satu waktu. Jadi di sini akan ada gelombangnya ataupun terminya. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan bantuan PKH ini tenang saja, apabila masih memang sesuai dengan semua syarat tentu saja bantuan ini akan cair. Nah, tetapi di sini ada golongan yang tidak bisa mendapatkan bantuan PKH. Ini dia videonya sudah kita upload dan linknya kita masukkan dalam kolom deskripsi. Selain itu juga ada 17 hal yang bisa menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan bantuan di sini. Untuk linknya nanti kita juga masukkan dalam kolom deskripsi ya, karena videonya sudah kita upload juga. Nah, untuk program Keluarga Harapan di sini kita bisa mengeceknya juga dalam website cekbansos.kemensos.go.id. Kita masukkan domisili kita masukkan nama kita dan kita akan mengetahui status kita apakah dapat bantuan PKH ini pun atau tidak. Dan setiap KPN yang menerima bantuan PKH ini pun berbeda-beda tergantung untuk kategorinya. Lanjut di sini untuk bantuan yang ketiga yang akan cair selanjutnya adalah bantuan pangan non tunai ataupun BPNT. Tetapi di sini ternyata untuk BPNT itu sudah secara tunai ya teman-teman dan tidak non tunai sekarang. Nah, lebih tepatnya ini
disebut bantuan sembako sekarang, karena memang di sini kita akan menerima uang secara tunai melalui KKS maupun melalui kantor pos yang akan kita belanjakan untuk membeli sembako untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, teman-teman. Nah, untuk BPNT pun sudah seperti PKH ya, sudah mulai disalurkan secara merata, dan di sini untuk bantuan PKH plus BPNT ada yang sudah cair double juga di beberapa daerah. Nah, teman-teman bisa mengecek bantuan ini pun melalui cekbansos.kemensos.go.id ya websitenya. Oke, lanjut untuk bantuan yang keempat selanjutnya akan cair adalah bantuan dana desa ataupun kemiskinan ekstrim. Nah, di mana untuk daerah yang masih belum cair juga di bantuan dana desa maupun kemiskinan ekstrimnya masih akan terus disalurkan kok untuk bantuan ini menjelang bulan Ramadan maupun nanti hingga Idul Fitri. Karena memang untuk bantuan ini pun sudah banyak sekali daerah yang cair, tidak cuma 1-2 daerah, bahkan banyak ya teman-teman, dan hampir merata di seluruh Indonesia. Bagi yang belum cair juga, teman-teman silahkan tunggu saja, karena ini pun kembali lagi sesuai dengan kebijakan dari pemerintah tingkat desa, teman-teman. Nah, di sini untuk mengecek BLT dana desa kita bisa menanyakan langsung ke pihak pemerintah desa kita, mungkin RT, RW maupun kepala dusun. Oke, lanjut untuk bantuan yang kelima selanjutnya akan cair adalah program Kartu Prakerja. Nah, untuk program Kartu Prakerja tentu saja akan didapatkan oleh teman-teman yang sudah mendaftarkan dirinya, karena kita bisa mendapatkan benefit total adalah 4,2 juta di program Kartu Prakerja, program resmi dari pemerintah ini, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin daftar, silahkan linknya ini dia, videonya sudah kita upload, yang kita nanti masukkan ya linknya dalam kolom deskripsi. Nah, di mana Kartu Prakerja ini kita bisa memperoleh ilmu bermanfaat dan juga insentif. Tetapi di sini tentu saja teman-teman harus mengikuti prosesi mulai dari seleksi dan juga pelatihan, barulah nanti kita bisa mendapatkan insentif yang cair ke rekening kita. Lanjut di sini untuk bantuan terakhir yang akan dicairkan menjelang bulan Ramadan maupun sebelum Idul Fitri adalah bantuan permakanan. Ini untuk lansia tunggal maupun disabilitas. Nah, di mana untuk bantuan ini pun masih akan terus disalurkan karena ini adalah program reguler. Bagi yang sudah sesuai dengan semua syaratnya akan mendapatkan bantuan di sini. Nah, di mana untuk bantuan ini pun akan diberikan berupa makanan keseharian, itu nanti ada nasi, ada lauk pauk, dan nanti juga akan ada sayur, lalu ada air mineral, dan dimana untuk air mineral ini pun di beberapa daerah ada yang diganti menjadi susu kedelai maupun sari kacang hijau, tergantung dari kebijakan daerah masing-masing. Nah, dimana untuk bantuan permakanan ini ditunjukkan khusus ya untuk komponen di lansia tunggal maupun disabilitas, dengan anggarannya itu kemarin yang terbaru yang diajukan oleh pihak Kementerian Sosial ini dia, teman-teman. Nah, di mana untuk bantuan di sini pun tentu saja yang akan mendapatkannya yang sudah terdaftar di DTKS. Kita bisa mengecek nama kita apakah mendapatkan bantuan ini ataupun tidak dalam website cekbansos.kemensos.go.id. Kita bisa langsung saja ketikkan domisili kita, lalu kita masukkan nama kita, dan nanti akan terlihat apakah kita mendapatkan bantuan di permakanan ini ataupun tidak. Nah, oke sobat, itu tadi adalah bantuan yang fix resmi akan disalurkan menjelang bulan Ramadan maupun sebelum Hari Raya Idul Fitri, dan tentu saja di sini sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing, bisa saja lebih cepat ataupun mungkin ada keterlambatan. Yang pasti di mana untuk bantuan ini pun ditargetkan ya teman-teman adalah beberapa program reguler dan ada program khusus menjelang bulan Ramadan. Oke sobat, sekian informasi dari saya. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi update di program bantuan pemerintah. Oke, saya akhiri dalam kesempatan video kali ini dan sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.